Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya walaupun masih daring, walaupun pandemi. Ya, marilah pada pembelajaran pagi ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung saja. Ada yang tahu hari ini mau belajar tentang apa? Sudah baca belum bukunya? Tidak tahu. Ya. Kali ini kita akan belajar materi lebih dekat dengan Allah yang sangat indah namanya. Nah, maksudnya indah namanya itu apa? Yang tahu? Asmaul Husna. Iya, nama ini itu Asmaul Husna. Pernahkah kalian tuh merasa hati begitu tenang, damai, dan begitu bersemangat dalam beribadah? Pernah ya? Pernah ya? Itu tandanya kalian tuh sedang dekat dengan Allah. Kemudian pernah nggak kalian tuh merasa hati begitu gundah, tidak tenang, dan beribadah hanya sesampainya? Pernah nggak? Ya, pernah ya tentunya ya. Nah, itu tandanya kalian tuh sedang sedikit lebih jauh dari Allah. Bukan Allah yang menjauh, melainkan perilaku kita yang membuat kita merasa jauh dari Allah. Dasarnya manusia itu memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, kita hidup di dunia ini hanya sementara ya, ibarat tuh hanya mampir minum gitu ya. Nah, ibarat sebuah perjalanan. Kita sedang dalam perjalanan mudik ke kampung halaman kita, yaitu surga di akhirat itu. Nah, iman itu ibarat juga sebuah peta atau GPS yang dapat menuntun kita ke arah yang benar. Maka sudah tentu ya, tanpa ada iman, jalan kita tuh akan berbelok-belok dan bahkan bisa tersesat. Kemudian, apa itu iman? Ada yang tahu apa itu iman? Iman itu artinya percaya. Sedangkan secara istilah iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Jika iman kepada Allah tidak tertanam dengan benar, maka keseluruhan ini akan berlanjut terhadap keimanan kita kepada malaikat, pada kitab, pada rasulnya, hari kiamat, serta qadar dan qadarnya. Nah, firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 136. Ada yang membacakan ayatnya? Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingat kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Maka kita perlu mengenal siapa Allah dan bagaimana Ia berkehendak melalui nama-namanya. Asmaul Husna ada berapa? 99. Nah, arti Asmaul itu nama-nama, sedangkan Husna artinya yang indah atau baik. Nah, kali ini kita akan belajar 4 nama ya. Yang pertama itu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Pertama, Al-Alim. Ada yang tahu Al-Alim itu apa? Maha mengetahui. Ya, Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak, yang dan yang gaib. Maha mengetahui ini terkait dengan ilmunya. Jadi Allah itu mempunyai ilmu untuk mengetahui yang tampak dan yang gaib. Contohnya, Allah mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Sedangkan kita nggak tahu ya. Nah, kemudian Allah juga
mengetahui apa yang akan terjadi 1 menit lagi, 1 jam lagi, dan seterusnya. Karena pengetahuan Allah tidak terbatas ruang dan waktu, maka segala aktivitas, segala kegiatan kita di dunia ini, Allah pasti mengetahui. Nah, kemudian bentuk cerminan kita telah beriman kepada Allah Al-Alim adalah kita senantiasa punya hasrat untuk terus belajar. Belajar dari ciptaan Allah di alam semesta. Nah, kita telah mengetahui ya berbagai hal, misalnya sudah paham ilmunya gitu, tapi jangan bersikap sombong karena sombong itu sangat dibenci oleh Allah. Nah, kesimpulannya, iman kepada Allah adalah percaya dengan sepenuh hati bahwa Dia itu ada, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah. Di antara Asmaul Husna adalah Al-Alim, artinya maha mengetahui. Al-Qadir, maha teliti. As-Sami, maha mendengar. Dan Al-Basir, maha melihat. Selanjutnya, tugasnya mengerjakan soal yang ada di buku paket halaman 12 sampai 14 yang bagian pilihan ganda dan urian ya. Nah, ini sedikit motivasi dari Quran surat Al-A'raf ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Jadi ketika kita selalu ingat Allah, selalu ingat apa selalu berzikir gitu, hati kita terasa tentram, tenang gitu. Nah, itu yang Mbak bisa sampaikan materinya. Ada yang mau ditanyakan sebelum penutup? Kalau sudah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam yasfurun fasadul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak, mau tanya Kak. Mas, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Tetap semangat ya, nggak masih daring.